A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna tuhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat PIB TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah selanjutnya adalah kisah bagaimana kebiadaban Fir'aun terus berlangsung di negeri Mesir di kalangan Bani Israel. Bagaimana saat itu ketakutan Fir'aun untuk diturunkan dari tahta kerajaannya semakin membabi buta. Hal ini menjadikan sebuah kekhawatiran dan ketakutan pada diri ibu Nabi Musa. Bagaimana ayat itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bagaimana seorang ibu khawatir berpisah dari anaknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa untuk tetap memberikan ASI kepadanya. Saat kekhawatiran itu mulai membesar, mulai menyelimuti diri ibu Nabi Musa, Allah mengilhamkan sebuah kehendak yang sungguh sangat luar biasa, yakni memerintahkan ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke sungai Nil. Kisah ini benar-benar tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Bagaimana hati seorang ibu melepaskan bayi yang begitu sangat lemah untuk dihanyutkan ke tengah-tengah sungai yang arusnya cukup kuat. Mungkin sang ibu memilih daripada dia harus menyaksikan putranya dibunuh secara biadab di hadapan matanya, mending dia dihanyutkan ke sungai. Tapi kaum muslimin dan muslimat, ini adalah sebuah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyebutkan wala takhafi wala tahzani. Buang jauh kekhawatiran dan kesedihanmu itu. Allah akan berikan jaminan sebuah keselamatan pada bayi Nabi Musa saat itu. Maka dalam kisah ayat-ayat selanjutnya, bayi Nabi Musa yang terhanyut di sungai Nil harus ditemukan oleh keluarga kerajaan. Dengan Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta kepada bayi yang ditemukan di tepi sungai yang terhanyut di daerah istana itu. Disinilah kemudian muncul dilema bahwa Fir'aun yang telah menetapkan sebuah keputusan untuk menghabisi semua bayi laki-laki yang membuat dia khawatir akan keberadaan, ketahtaan, dan raja yang saat itu ia miliki. Tapi saat ini dia harus tunduk
karena dia adalah orang yang paling sayang dan cinta kepada istrinya. Dan istri Fir'aun berkata, dia bayi ini adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita dan kita ambil dia menjadi anak. Sebuah skenario Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang yang akan membahayakan diri, seorang yang dolim, ternyata harus dibesarkan di tengah-tengah kekuasaan raja yang dolim itu. Kaum muslimin wal muslimat, kita tidak bisa menerka bahwa Nabi Musa yang mestinya harus mati di tengah-tengah keputusan raja yang zalim, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan, dan Allah akan pertemukan kembali dengan sang ibu dengan kisahnya bahwa saat Nabi Musa kecil sudah mulai merasa haus dan kelaparan, maka istri sang raja pun bingung mencari siapa yang akan bisa menenangkan dengan asinya. Dicarilah seluruh wanita yang mengandung atau bahkan melahirkan, yang saat itu diharapkan bisa memberikan asi. Dipanggil, ditemukan, dikumpulkan, ditunjukkan, dicoba untuk mendekati Nabi Musa, semua tidak cocok. La haula wala quwata illa billah. Allah sekali lagi maha segala-galanya. Allah pertemukan kembali sang ibu dengan bayinya. Dipanggillah ibu Nabi Musa, bagian dari salah satu di antara wanita-wanita yang saat itu mengandung bahkan melahirkan dan mengeluarkan air ASI, yang akhirnya dipilihlah ibu Nabi Musa untuk bisa diberi kesempatan bisa memberikan ASI kepada bayi Nabi Musa. Tumbuh berkembanglah Nabi Musa di tengah-tengah lingkungan istana kerajaan Fir'aun yang benar-benar zalim dan sewenang-wenang kepada penduduk dan rakyatnya. Bagaimana saat Nabi Musa ketika dewasa akan kita kisahkan pada episode berikutnya. PIB TV, Media Dakwah Pesantren Imam Bukhari.